semangat. Mari kita memperhatikan pelajaran berikut. Materi pembelajaran kita yang pertama di kelas 8, sistem gerak pada manusia. Tujuan pembelajaran kita pada sistem gerak manusia adalah: 1. Mengidentifikasi struktur dan fungsi sistem gerak pada manusia dengan benar. Yang kedua, mendeskripsikan mekanisme gerak pada manusia dengan benar. Bagian pertama adalah kita akan melihat kerjasama antara rangka dan otot yang akan menghasilkan gerakan. Salah satu contoh yang kita bisa lihat pada gambar adalah ketika kita menggerakkan tangan, lengan bawah kita tarik ke atas, kita angkat ke atas, maka otot bisep akan berkontraksi. Kalian boleh melakukannya dengan mengangkat tangan dan menyentuh bagian depan dari lengan atas, maka akan nampak lebih besar. Ototnya sedang berkontraksi. Bagian belakang dari lengan atas itu terdapat otot trisep. Otot trisep pada saat kita mengangkat lengan bawah, dia akan mengalami relaksasi. Sebaliknya, ketika kita menurunkan lengan bawah, maka otot bisep akan relaksasi. Kalian boleh menyentuhnya, maka otot terasa lebih rata. Sedangkan otot trisep mengalami kontraksi. Perhatikan tulang yang terdapat pada lengan bawah. Terdapat 1 tulang pengumpil, yang kedua tulang hasta. Selanjutnya kita melihat fungsi dari rangka tubuh manusia. Yang pertama, sebagai penopang tubuh. Yang kedua, sistem rangka menyediakan struktur yang mampu menopang seluruh kegiatan tubuh. Yang ketiga, tempat menyimpan kalsium dan lemak. Fungsi rangka yang keempat adalah sebagai penghasil sel-sel darah manusia. Fungsi rangka yang kelima adalah pelindung alat-alat tubuh yang lunak. Contoh, tengkorak kepala manusia melindungi otak. Fungsi rangka yang keenam adalah sebagai alat gerak manusia. Kita akan melihat selanjutnya macam-macam tulang berdasarkan bentuknya. Pertama, bentuk tulang panjang atau bentuk tulang pipa. Contoh pada tulang betis. Yang kedua, bentuk tulang pendek. Yang ketiga, bentuk tulang pipi. Bentuk tulang pendek contohnya pada telapak tangan. Bentuk tulang pipi contoh pada tulang belikat. Macam-macam tulang berdasarkan bentuk tulang. Pertama, tulang yang tidak beraturan. Contoh pada ruas-ruas tulang belakang kita. Yang kedua, tulang sesamoid. Contohnya pada jari kaki dan telapak kaki. Yang ketiga, tulang sutura yang ada pada tengkorak kepala kita. Selanjutnya, perhatikan macam-macam tulang berdasarkan bahan penyusun tulang. Pertama, tulang atau osteon. Tulang atau osteon
perubahan yaitu dari tulang rawan menjadi tulang keras yang disebut dengan osteon. Yang kedua, tulang rawan atau kartilago, contohnya pada cuping telinga dan cuping hidung. Kita lanjut dengan sendi. Sendi adalah bagian dari tubuh kita yang menghubungkan dua buah tulang. Yang pertama, sendi engsel, contohnya pada siku. Yang kedua, sendi putar, contoh pada tulang leher. Yang ketiga, sendi pelana pada ibu jari dan telapak tangan. Yang keempat, sendi peluru. Sendi ini yang dapat digerakkan ke seluruh anak. Selanjutnya kita melihat macam-macam otot pada tubuh manusia. Otot disebut juga sebagai alat gerak aktif karena dia yang berkontraksi menyebabkan tulang mengalami gerakan. Yang pertama, macam otot yang terdapat pada jantung disebut otot jantung. Kedua, perhatikan otot yang melekat pada tulang-tulang kita. Itu disebut dengan otot rangka. Kemudian otot yang terdapat pada bagian tubuh kita yang ada di bagian dalam. Itu disebut otot polos. Kita selanjutnya akan melangkah ke gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem gerak manusia. Pertama, gangguan yang umum terjadi biasanya kalau kita mengalami kecelakaan yang disebut fisura atau retak tulang. Kalau patah tulang itu nama lainnya adalah fraktura. Gangguan yang lain pada sistem gerak kita adalah gangguan pada sendi atau biasa kita kenal pada masyarakat umum rematik atau asam urat. Yang kedua, gangguan pada otot, kerak otot dan sebagainya. Yang ketiga, perlu kita menjaga kesehatan tulang. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah kerusakan tulang. Pertama, meningkatkan kandungan kalsium atau asupan makanan. Kedua, meningkatkan asupan vitamin D yang secara alami dapat diproduksi oleh tubuh namun juga dapat diperoleh dari bahan-bahan makanan. Yang ketiga, aktivitas fisik yang cukup untuk setiap hari seperti berolahraga yang cukup. Demikian yang dapat kita pelajari untuk saat ini. Untuk lebih membantu kalian memahami materi kita tentang sistem gerak manusia, kalian dapat mengerjakan ada beberapa tugas di depan. Terima kasih untuk perhatiannya.